Muhammadiyah sekarang. Dan mungkin kaum dai serta kaum muslim yang lainnya, apakah juga ada hubungannya dengan Islamofobia? Bagaimana? Menurut saya yang paling perlu kita wanti-wanti ya, yang paling perlu kita awasi, jangan sampai ya ada Muhammadiyah ini dipengaruhi oleh berbagai kepentingan di luar Muhammadiyah ini. Itu yang penting. Poleksos Hankam berarti. Iya, poleksos Hankam dan segala macam lah. Artinya begini, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah sudah jelas. Muhammadiyah sudah jelas mengatakan bahwa negara darul ahdi wasyahadah. Kita ini adalah merupakan apa? Merupakan prinsip kita. Kita sebagai bangsa bertanggung jawab dengan keberlangsungan negara kita ini. Itu negara ini negara milik kita. Jangan lupa ada 22 pahlawan nasional dari Muhammadiyah. Dan itu yang jelas 22. Iya. Dan yang jelas Pak, bahwa negara kita ini yang sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu, negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan jelas negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan ingat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kemerdekaan ini. Jadi kalau kita mau tafsirul ayat bil ayat, mentafsirkan ayat dengan ayat, pasal 1 itu tafsirkan dengan pembukaan Undang-Undang 45 itu artinya apa? Negara berdasarkan tauhid. Nah itu Pak. Nah oleh karena itu kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk menjaga, mengawal bangsa ini. Jangan sampai ada yang merusak. NKRI harus kita jaga Pak. Kita tidak perlu bicara harga mati. Bagi kita harga hidup. Bagaimana kita menghidupkan bangsa ini? Buat apa kita bicara harga mati? Kalau kita tidak mau mati-matian. Orang Islam itu tidak pernah bicara harga mati, tapi mati-matian mempertahankan negara ini. Kayak apa Dahlan? Dari awal itu dikatai sebagai kayak palsu, kemudian Wahabi, ya, dan kafir. Tapi terbukti Bapak TNI Jenderal Sudirman adalah murid beliau dan murid dari Nyai Walidah Ahmad Dahlan, istri pertama beliau dari 4 istri beliau. Dan ada 22 pahlawan nasional dari Muhammadiyah. Tetapi kemudian Muhammadiyah juga melahirkan para dai-dai yang disebutkan sebagai salafi itu, atau ya Wahabi whatever itu, ya, hanya karena maaf Muhammadiyah memang dari dulu tidak tahlilan misalnya, ya kan, juga tidak merayakan maulid, walaupun juga tidak anti maulid, ya, juga tidak yang grupnya beliau dulu tuh kuburiyun, ya kan, memang tidak gitu. Beliau ini orang Madura Sumberem asli dan dulu pendukung kuburiyun dan sekarang malah anti. Itu Muhammadiyah. Juga Muhammadiyah tidak bersolawat beramai-ramai, tapi melakukan solawat. Tidak membaca Barzanji misalnya, ya. Juga tidak dari dulu memang anti TBC, anti takhayul bid'ah khurafat. Nah, sekarang ada usaha untuk membuat pandangan bahwa yang radikal itu begitu. Yang tahlilan, yang tidak tahlilan, yang kan ada sekarang disebutkan tuh ada usaha untuk untuk anti Wahabi Salafi. Dan Muhammadiyah dari dulu dikatakan Wahabi Salafi. Dan Muhammadiyah memang dari sanad tadinya itu, sanad ilmunya itu jelas mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah was Salafiyah sampai salafus saleh. Jadi saya kira ini masalah pelintir istilah. Sebetulnya yang paling toleran itu Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mempersoalkan orang tapi kan tidak pernah ini Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah walaupun paling toleran tidak pernah ngaku paling toleran. Itu itu artinya saya maksudkan. Kalau ada orang yang misalnya itu harus dihapuskan, harus dinyatakan segala macam, tidak mau berbeda dengan orang lain, itu sebetulnya sikap yang sangat tidak toleran. Muhammadiyah ini orang mau tahlilan silakan, orang mau apa saja. Tapi kami tidak. Muhammadiyah itu hanya satu yang tidak bisa menawar, itu bid'ah tidak menawar untuk Muhammadiyah sendiri. Kalau orang lain, jangankan berbeda soal bid'ah, berbeda Tuhan saja juga ada yang mau Buddha, ada yang mau Hindu, ada yang mau Kristen, itu tanggung jawab mereka
cara istilah Carominda, Corelwa. Di antaranya orang yang dimaki sebagai Wahabi, kadrun, ekstrim itu adalah Buya Muhammad Nasir. Sedangkan Buya Muhammad Nasir itu adalah pemersatu NKRI dengan mosi integral M. Nasir. Tidak akan ada NKRI ini kalau Buya Muhammad Nasir kalau itu saya mau sampaikan satu ya. Indonesia itu sehari setelah merdeka saja itu sudah ada ancaman disintegrasi dari masyarakat Indonesia Timur. Yang mengaku Indonesia Timur yang menyampaikan kepada Laksamana Maeda bahwa kalau 7 kata itu tidak dicoret, katanya dia akan keluar dari Indonesia. Nah, pertanyaannya, tahu nggak kita bahwa yang melakukan inisiasi, melakukan lobby penting pada itu dengan pemimpin-pemimpin Islam yang masih ada di Jakarta waktu yang saya sudah mulai pulang ke Masjid setelah rapat PPWKI itu selesai. Nah, siapa? Itu namanya Ki Bagus Sumo dan Kasman Sidikusumo. Yang Ki Bagus Sidikusumo adalah adik dari Kiai Haji Muhammad Suja. Itulah yang kemudian melakukan lobby yang kemudian, dengan inisiatif berdua, kemudian dengan Muhammad Hatta menjadi sebuah opsi, solusi yang sangat yang sangat bisa diterima ketika itu oleh tokoh-tokoh Islam, yaitu 7 kata di piagam Jakarta itu dihilangkan, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Pancasila yang hari ini yang cucunya itu adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemudian ada beradab, sila ketiga persatuan manusia yang ketiga pekerjaan yang bidang kebangsaan, program perusahaan, sila kedua keadaan itu adalah Pancasila yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Bukan 1 Juni. Bukan 1 Juni. Dan ini siapa pelaksananya? Siapa operatornya? Ki Bagus Sumo, Kasman Sidikusumo. Dan yang kemudian itu yang melakukan lobby efektif pada itu tanggal 18 Agustus, sehari setelah Indonesia merdeka, ketika ancaman disintegrasi datang dari teman-teman kita dari masyarakat Indonesia Timur itu, kan begitu. Dan ingat mereka ini, ya maaf, di Muhammadiyah ya tidak tahlilan dan segala macam. Iya, dan yang kedua jadi radikal, jadi ancaman disintegrasi itu adalah setelah RIS kan, dengan adanya negara federasi yang kemudian masing-masing punya, dan itu kan mudah juga diadu oleh para penjajah ketika itu kan. Itu yang kemudian oleh Muhammad Nasir ada namanya mosi integral kembali kepada negara Satu Republik Indonesia. Dan itu siapa itu? Itu orang Islam ya. Itu tokoh muslim yang dikatai Wahabi. Jadi oleh karena itu menurut saya ya, barangkali dimasyumi anti komunis. Jadi anti yang penting sekarang mari kita sesama anak bangsa ini ya, yang umat Islam secara internal, tanpa kita harus saling menghujat satu sama lain. Mari kita bersatu ya, dalam hal-hal yang usul ya mari kita diskusi, dalam hal yang furu'iyah mari kita saling menghormati. Usulnya itu maksudnya dasar, saudara. Al furu' itu yang yang apa itu yang tak boleh masalahkan itu. Iya, itu adalah hal-hal yang dari dulu sampai hari kiamat yang akan selesai. Iya. Bersatu dalam perbedaan. Bersatu, dan itulah setuju untuk berbeda. Dan saya menyatakan begini, Pak. Manusia itu Allah ciptakan, Allah lahirkan dalam perbedaan. Tetapi bukan berarti perbedaan ada rahmat, karena itu hadis palsu. Iya, artinya begini, Pak. Saya lalu tuh nemu ada, kebetulan saya di suatu Jumatan di Bekasi, ada khatib mengatakan kalau Imam Syafi'i bahwa perbedaan ada rahmat. Sehabis dia bicara, saya protes. Sehabis dia Jumatan. Jadi begini, Pak. Sebetulnya begini. Yusuf Qaradawi juga pernah mengatakan perbedaan dalam hal furu'iyah itu bisa menyebut arur rahmah. Itu juga termasuk rahmat. Kenapa? Karena dengan adanya perbedaan itu akan terjadi khazanah, kekayaan dalam pemahaman, wawasan. Tapi itu furu'iyah. Tapi dalam furu'iyah. Jadi artinya, tapi kemudian bagaimana kita dalam fikih ikhtilaf itu kita bisa melakukan komunikasi dialog yang ahsan, dialog yang baik. Ya, bagaimana kemudian kita berbeda itu kemudian bisa saling memberi. Kalau sudah jelas di atas
la yungqad bi ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Kita tidak boleh kebenaran dan kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Mari kita saling menghormati, kita laksanakan keyakinan kita hormati keyakinan orang. Tetapi itu bukan dalam perkara usuliyah. Ya, itu dalam hal-hal yang bersifat Bukan, karena Muhammadiyah juga mendefinisikan bid'ah itu diantaranya dalam akidah. Tidak boleh dalam akidah dan ibadah tidak boleh. Tapi dalam apa? Dalam soal-soal yang muamalah. Nah, itu semua No boleh. problemo. Ya, selama tidak diharamkan. Dalam soal-soal ibadah yang mahdoh semua tidak boleh kecuali yang diperintah. Itu aja prinsipnya. Dan prinsip kami orang Muhammadiyah, orang pengikut Muhammad SAW maksudnya, dan organisasi Muhammadiyah yang menurut Buya Yunahari Ilyas rahimahullah, kami ini dekat kepada Ahlussunnah wal Jamaah was Salafiyah. Kami memang dari dulu bersemboyan anti TBC, anti takhayul bid'ah khurafat. Saya kira itu saja. Ya, artinya begini.